Fus, nggak kerasa ya, bentar lagi udah Hari Raya Idul Adha. Padahal baru kemarin ya kita ngerayainnya Hari Raya Idul Fitri. Hah, emang bener Fat? Padahal baru kemarin ya kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Iya Fus, ternyata tuh cepet banget ya. Kira-kira kamu tahun ini mau kurban nggak? Iya Fat, aku Idul Adha tahun ini mau kurban, tapi aku bingung mau kurban hewan apa. Menurutku kamu kurban hewan kambing aja nggak sih Fus? Karena kambing tuh murah, terus kan kecil juga, jadinya nggak terlalu mahal. Nggak gitu Fat, setauku itu hewan kurban itu ada ketentuannya masing-masing, nggak sembarang hewan bisa dijadikan hewan kurban. Emang iya, aku baru tahu loh. Iya, setauku itu sih. Bus, Fat. Hey Ramdan. Ngobrolin apa nih? Seru bener. Boleh join nggak? Sini Jen. Kita lagi kebingungan nih. Bingung kenapa tuh? Nah, jadi aku itu mau kurban, tapi aku masih bingung mau kurban apa. Tadi si Fatma itu mau ngasih saran, katanya suruh kurbannya hewan kambing, yang penting kurban gitu. Tapi setauku itu kurban itu ada ketentuannya masing-masing. Nah iya betul banget. Perlu kalian ketahui bahwa kurban itu ada ketentuannya, khususnya hewan kurban tersebut. Jadi nggak semua hewan itu bisa dijadikan kurban. Nah ini tak tunjukin. Jadi ada video kajian dari kitab Fathul Qorib. Video ini tuh dari channelnya HMPS AKI. Jadi menjelaskan terkait tentang hewan kurban. Ini tak tunjukin biar kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan. Dalam rangka menyambut Idul Adha, kami dari Departemen Keislaman akan membacakan kitab Fathul Qorib tentang bab kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannaf rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin ila haqal. Faslun fi ahkamil udhiyati, bab yang menerangkan beberapa hukum tentang kurban. Faslun fi ahkamil udhiyati, bab yang menerangkan beberapa hukum tentang kurban. Bidomil hamzati kelawan domai hamzah fi asuri ing dalam kuncorone wahia ismun iku alan lima kedue barang yudbahu kang den sembelih apa ma minan na'ami saking raja kaya. Nah, kurban sendiri yaitu adalah nama dari sesuatu yang disembelih dari jenis hewan ternak. Nah, waktu untuk menyembelihnya adalah yauma idin nahari wa ayami tasriki, dan dilakukan pada hari Idul Adha dan hari-hari tasrik, yang mana hari tasrik tersebut meliputi tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Taqarruban ilallahi ta'ala, yang mana dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wal udhiyatu tawi kurban sunatun iku sunah muakkadatun kang den kukuhake alal kifayati ing atase sunah kifayah. Dan hukum kurban sendiri adalah sunah muakkad yang kifayah. Lah, bagaimana penjelasannya? Faida atabiha ing dalam nalikane teka biha kelawan kurban sapa waidun sapa wong suci min ahli baitin saking ahli omah kafa mongko cukup an jami'ihim saking sekabehane ahlul bait. Lah, dalam artian yaitu sunnah muakkad yang kifayah itu apabila dalam satu rumah ada seorang yang memang berkesempatan dalam melakukan kurban, orang tersebut sudah melakukan, lah maka kewajiban melakukan sunnah muakkad ini sudah gugur dari keluarganya, karena dalam satu rumah tersebut telah melakukan, ada salah satu orang yang telah melakukan kurban. Wala tajibu, dan tidak wajib opo al udhiyatu opo kurban illa binadri, kejaba kelawan nadar. Dan hukum kurban sendiri kan yang tadinya sunnah muakkad, nah bisa berubah menjadi sebuah hukum yang wajib apabila ada seorang yang akan melakukan kurban itu dinadari, yang mana kita ketahui apa segala sesuatu yang dinadari itu akan menjadi wajib lah. Kemudian wa yujiu lan nyukupi fi ing dalam kurban apa aljatu apa
jadaah minad dhani saking wedhus domba. Dan cukup untuk melakukan sebuah korban itu menggunakan jadaah dari jenis kambing domba. Dan jadaah sendiri adalah wahwa utawi jadaah ma iku domba lahu iku ketep kedue mas sanatun utawi sak taun wa ta'ana lan manjing apa ma fisaniati ing dalam tahun kaping 2. Dan jadaah sendiri yaitu domba yang telah berusia 1 tahun yang sedang memasuki usia 2 tahun. Dan kemudian juga cukup berkorban menggunakan wasaniu dan hewan yang telah tanggal giginya min ma'zin saking jenis hewan wedhus kacang ataupun wedhus yang biasanya itu coklat-coklat. Nah, adapun pengertian asani itu adalah wahwa utawi asani ma iku hewan lahu kang kedue ma sanatani utawi 2 tahun wa ta'ana lan manjing apa ma fisalisati ing dalam tahun kaping 3. Dan sani sendiri adalah kambing yang mana telah berusia 2 tahun dan sedang memasuki usia 3 tahun. Kemudian cukup menggunakan hewan watudji'u lan nyukupi minal ibili saking unta. Dan kemudian juga cukup berkorban dengan menggunakan unta. Yang mana kriteria unta tersebut adalah lahu khamsu sinina wa ta'ana fisadisati. Yang mana unta tersebut telah berusia 5 tahun dan sedang memasuki usia 6 tahun. Dan kemudian juga bisa menggunakan wasani dan hewan yang telah tanggal giginya min bakorin saking sapi, yang mana sapi yang telah tanggal giginya. Dan biasanya sapi yang telah tanggal giginya itu adalah lahu sanatani wa ta'ana fisalasati. Dan kemudian yaitu asaniu lan hewan kang poel untu lorone minan bakorin saking jenis hewan sapi. Ma iku sapi lahu kang tetep kedue ma sanatani utawi 2 tahun wa ta'ana lan manjing apa bakor fil salisati ing dalam tahun kaping 3. Dan cukup dengan menggunakan sapi yang telah tanggal giginya. Dan biasanya sapi yang telah tanggal giginya adalah sapi yang berumur 2 tahun yang sedang memasuki umur 3 tahun. Kemudian waktu diulah nyukupi opo albadanatu opo unta ansabatin saking wong 7 istaroku kang padha sekutonan sapa sabah fi tadhiyati ing dalam korban pihak lan badanah. Dan kemudian cukup unta yang dimana unta tersebut digunakan 7 orang yang ingin melakukan sebuah korban. Dalam artian 7 orang tersebut itu bekerja sama dalam membeli unta yang akan dilakukan untuk niat melakukan sebuah korban. Dan kemudian waktu diulah nyukupi opo al-baqaratun opo sapi ansabatin saking 7 kadalika kaya mengkono-mengkono badanah. Dan begitu juga sapi yang mana sapi tersebut cukup untuk digunakan sebagai korban bagi 7 orang yang bekerja sama dalam membelinya untuk melakukan sebuah korban. Kemudian waktu diulah nyukupi opo syatun opo wedhus siji ansyasin saking awa-awaan wahidin kang siji wahya afdalu min musyarikatihi. Dan kemudian cukup berkorban dengan 1 kambing yang mana 1 kambing tersebut itu berlaku bagi 1 orang yang akan melakukan sebuah korban. Nah, wahya afdalu min masyarikatihi fi bairin. Dan korban menggunakan 1 sapi bagi 1 orang itu lebih utama daripada korban menggunakan 1 sapi. Kemudian waktu diulang nyukupi apa satun apa wedhus siji ansasin saking awa-awaan wahidin kang siji wahya utawi satun afdalu iku luwih utama min musyarikatihi saking sekutonane jahas fi bairin ing dalam unta. Dan kemudian cukup menggunakan 1 kambing yang mana 1 kambing tersebut itu berlaku bagi 1 orang, yang mana tingkatan berkorban dengan 1 kambing ini adalah lebih utama bagi orang yang berkorban dengan sapi yang patungan. Kemudian wa afdalu anwa'il udhiyati utai pira-pira kautamaane maceme udhiyah ibilun iku onto summa bakorin nuli ibilun engko onto wa summa bakorun nuli sapi summa ghanamun nuli wedhus. Adapun tingkatan
keutamaan yang paling tinggi dari korban menggunakan hewan apa, yaitu yang pertama adalah korban menggunakan onta. Kemudian bawahnya onta ada berkorban menggunakan sapi, dan bawahnya juga ada berkorban dengan menggunakan kambing. Kemudian wa arba'un utai kang kapat fi ba'di nusahil wa arba'atun la tujiu iku ora nyukupi fi dohaya ing dalam pira-pira korban ahaduha utai salah sijine arba'un iku al aura'u iku hewan kang picek al bayinu kang perteo. Dan di sini diterangkan ada 4 beberapa hewan yang tidak cukup digunakan untuk berkorban. Nah, salah satunya adalah yaitu al-aura, itu adalah hewan yang buta, yang sangat jelas buta. Walaupun wa'in bagiyat al-hadaqatu fil asoh, walaupun hewan tersebut masih bisa membuka matanya, tapi hewan tersebut buta, lah maka hewan tersebut tidak dapat digunakan sebagai korban. Kemudian wasani, utai kang kaping loro iku al-arja'u, iku hewan kang pincang, al-bayinu kang pertelo, opo arojuha opo pincange arja, walau kana lan senajan ana apa husulul aroji opo hasile pincang laha iku kedue arja ingda jaiha ing dalam nalikane nurake miringi arja litat hiyati krono arahe nyembelih biha kelawan arja bisa babit tiro biha kelawan sebab poyang payinge arja. Kemudian hewan yang tidak dapat digunakan sebagai korban adalah hewan yang arja, hewan yang pincang. Walaupun pincangnya tersendiri itu disebabkan oleh seorang jagal, yang mana seorang jagal tersebut salah dalam melakukan penjagalan hewan tersebut dengan tujuan untuk berkorban. Dengan adanya kesalahan dari penjagal, maka ketika hewan tersebut pincang, nah itu maka sudah tidak boleh digunakan sebagai korban, karena hewan tersebut adalah hewan yang arja. Kemudian yang ketiga yaitu al-maridatu, itu adalah asal isu tai kang kaping 3 iku al-maridatu iku hewan kang loro al-bainu kang pertero apa maroduha apa lorone maridah wala yadurulan orang bahin apa yasiru hadil umri apa siti ikilah perkara. Kemudian hewan yang tidak cukup untuk digunakan sebagai korban adalah hewan yang sakit, yang mana sakitnya itu sangat jelas, tapi dalam kriteria ini apabila terdapat sebuah sakit yang ataupun penyakit yang sedikit, maka tidak bahaya, dalam artian boleh digunakan sebagai korban dengan catatan hewan tersebut sakit tapi sedikit. Kemudian yang keempat dari jenis hewan yang tidak dapat digunakan sebagai korban yaitu al-ajfa, hewan yang kurus, wahia utawi ajfa alati dahaba kang ilang apa muhuha apa utake alati ai dahaba tegese ilang apa dimahuha apa utake alati min huzalin saking kuru alhasilu kang hasil laha kedue ajfa. Nah, kemudian hewan yang keempat yaitu hewan yang kurus, yang mana kurusnya tersebut itu menghilangkan otaknya dari hewan tersebut. Apabila ada ciri-ciri hewan tersebut, maka hewan tersebut itu tidak boleh digunakan sebagai korban. Kemudian wa yuji'u lan nyukupi apa al-hasiyu apa hewan kang den biri al-maktu tegese hewan kang den ketok al-maktu'ul hasiyataini tegese hewan kang den ketok versilane. Nah, kemudian cukup digunakan sebagai korban adalah hewan yang telah dikebiri, yang mana dikebiri sendiri kan telah diketahui bagaimana, maka cukup untuk digunakan sebagai korban. Kemudian wal maksuratu, dan hewan yang pecah, wal maksuratul qarni, dan hewan yang pecah tanduknya. Illam yuksar, lamun orang nglebati apa kasir bilahmi ing dalam diking wa yuji ulan nyukupi aidan halimane apa faqidatut kuruni apa hewan kang kesepen sungune wahya utawi faqidatut kurun al musamatu kang den arani bil jaljai kelawan aran jalja. Nah, kemudian cukup korban menggunakan hewan yang mana hewan tersebut itu
tanduknya pecah ataupun terpotong, itu boleh digunakan sebagai hewan kurban. Kemudian juga boleh digunakan sebagai hewan kurban adalah hewan yang memang lahir tanpa adanya sebuah tanduk. Kemudian wala tujiu lan orang nyukupi opo al-maktu atau opo hewan kang den tugel. Kang den tugel kullu ainin. Wala tujiu lan orang nyukupi opo al-maktu atau opo hewan kang den tugel kullu ain opo saben-saben kupingi. Dan tidak cukup berkorban menggunakan hewan yang telah dipotong kedua kupingnya. Wala ba'daha lan ora sebagiannya kuping. Dan juga tidak boleh apabila ada hewan yang salah satu dari kedua kupingnya itu telah terpotong. Wala makhluqatu, dan hewan yang memang terlahir tanpa sebuah telinga, yang mana berarti hewan tersebut itu dilahirkan tanpa sebuah telinga, maka hukum hewan tersebut digunakan sebagai korban, maka tidak boleh. Kemudian walal maktu'atu lan ora hewan kang den ketok, wala maktu'atud danbi dan wala maktu'atud danbi lan ora hewan kang den ketok buntute. Wala dihilan ora sebagiane dunub. Dan kemudian hewan yang tidak boleh digunakan sebagai korban adalah hewan yang telah terpotong ekornya. Meskipun ekornya tersebut hanya terpotong setengahnya saja. Kemudian wayat hululan manjeng opo alwaktu dabihi opo waktu nyembelih lil udhiyati krona alai nyembelih min wakti sholatil idri saking sholat id idin nahri tegese dina korban wa ibaratur raudhati utawi ibarate kitab raudhah wa asli halan kitab raudhah ya tolo iku manjing apa waktu tathiyati apa waktu korban ida tolaat ing dalem nalikane metu apa asyamsu apa srengenge yauman nahri ing dalem dinane korban wa madolan selewat qadru rakaataini apa kadar 2 rakaat wa khutbataini lan 2 khutbahan wa khafifataini kang gelis karone intaha mongko tutuk apa al waktu. Nah, kemudian dijelaskan dalam kitab ini yaitu waktu-waktu yang untuk melaksanakan sebuah korban, yang mana di redaksi kitab ini yaitu tertulis juga dalam kitab Raudhah, yang mana waktu melaksanakan sebuah korban adalah ketika matahari muncul di hari Idul Adha. Kemudian telah lewat waktu kira-kiranya itu orang melakukan sebuah sholat 2 rakaat dan melakukan sebuah 2 khutbah yang khafif, yang mana khutbah tersebut tidak lama. Berarti dalam artian ketika ada matahari muncul, kemudian ada jeda waktu, yang mana jeda waktu tersebut itu kira-kira orang melakukan 2 rakaat kemudian melakukan 2 khutbah itu cukup lah. Maka setelah itu sudah masuk dalam waktu korban. Kemudian wayastamiru lan tetep apa waktu dabi apa waktu nyembelih ila hurubi syamsi maring surupe srengenge min akhiri ayami tasriki saking akhiri pira-pira dina tasrik. Kemudian akhir waktu melakukan sebuah korban itu adalah terbenamnya matahari di hari ketiga hari tasrik, berarti maghrib tanggal 13 Dzulhijjah. Wahia asalah satu tawi kang telu iku al mutasila iku tetemu bi asyiri Dzulhijjah, jadi kelawan 10 wulan Dzulhijjah. Nah, yang tadi berarti bulan Dzulhijjah dalam tanggal 11, 12, dan 13. Berarti maka berakhirnya waktu kurban itu pada tanggal 13 di waktu maghrib. Kemudian wa yustahabulan dan sunahake ing dadabi ing dalam nalikane nyembelih apa khamsatu asya apa 5 pira-pira suci-suci. Ahadu utai salah suci ne khamsatu asya iku atas miat iku maca bismillah. Nah, kemudian di sini menjelaskan tentang sunah-sunahnya ketika akan melakukan sebuah korban ataupun akan menyembelih sebuah korban. Yang pertama yaitu atasmiyah, itu adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu mongko
ngendika sapa adabiu sapa wong kang nyembelih bismillah kelawan dawuh bismillah wa akmalu utawi kang luwih sempurna iku bismillahirrahmanirrahim iku maca bismillahirrahmanirrahim falau lam yusama mongko lamun ora maca basmalah sapa dabih halal mongko halal apa almatbuhu apa hewan kang den sembelih yaitu sunnah yang pertama yaitu membaca bismillah. Contohnya si dabih si penyembelih itu sebelum menyembelihnya itu membaca bismillah. Yang paling sedikit itu bismillah. Kemudian untuk yang sempurna yaitu bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana ketika seorang si penyembelih itu tidak membaca bismillah? Sini tertulis halal al-madbu. Lah maka tetap halal apa yang dia telah sembelih walaupun tanpa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kesunahan yang kedua yaitu asani utawi kang kaping 2 as-shalatu iku maca shalawat ala nabi ing atase kanjeng nabi. Dan kemudian sunnah yang kedua yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian dikoyiti dengan wayu krawulan dan makrake ayat jemaah yen to ngumpulake sapa dabih bena ismillahi ing dalam antarane arane Allah wa ismi rasulihi lan ing dalam antarane namane utusane Allah. Nah, di sini membaca sholawat di sini itu juga dimakruhkan ketika membaca sholawatnya itu dikumpulkan dalam satu kalimat antara nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Tapi di dalam kitab ini sendiri itu ketika diniati untuk hanya tabaruk untuk mengalap berkah itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga yaitu wasalisu utai kang kaping 3 iku istiqbalul kiblat iku madhep kiblat bidabi hati kelawan nyembelih ayu jihu tegese madhepake sapa adabi sapa dabih madbahahu enggon nyembelih dabih lil kiblati maring kiblat wa yatawajjahu lan madhep sapa dabih wa ya dabih aidan hale meneh. Kemudian kesunahan yang kedua yaitu menghadap kiblat. Lah menghadap kiblat ini yaitu adalah tempat untuk menyembelihnya menghadap kiblat. Kemudian si dabih sendiri itu juga menghadap kiblat. Itu disunahkan. Dan kemudian kesunahan yang keempat adalah warabi utai kang kaping 4 itu at-takbiru iku maca takbir ai qabla tasmiyati tegese ing dalam sadurunge maca bismillah wa badalan ing dalam sakwise maca bismillah. Salasan kelawang kaping 3 kama kaya keterangan kala kang ngendika sapa Al-Mawardi sapa Imam Al-Mawardi. Kemudian kesunahan yang keempat yaitu membaca takbir. Nah, takbir tersendiri itu dapat diucapkan sebelum membaca bismillah ataupun sesudahnya. Nah, membaca 3 kali. Keterangan ini juga seperti yang disampaikan oleh Imam Mawardi. Kemudian wal khamisu ta kang kaping 5 iku addu'a iku ndonga bikubuli kelawan den trima. Dan kemudian yang kesunahan yang keempat itu adalah berdoa agar berkorban ini itu diterima di sisi Allah. Nah, contohnya bagaimana fayaqulu mongko ngendika sapa adabi sapa wong kang nyembelih Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Si seorang penyembelih itu berdoa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Yang mana maksudnya sendiri adalah hadhil udhiyati utawi ikilah pira-pira utawi ikilah korban nikmatun iku nikmat mingka saking panjenengan alayi ing atas ingsun wa taqarrabtu lan marekake sapa sapa ingsun biha kelawan udhiyah ilaika maring panjenengan fataqabbal mongko mugi nerima sapa panjenengan ha ing udhiyah minni saking ingsun. Yang mana maksud dari doa tersebut adalah ini hewan yang akan digunakan untuk berkorban itu adalah nikmat darimu ya Allah. Dan saya akan mendekatkan diri kepadamu dengan perantaran hewan ini. Semoga engkau menerima pendekatan kami dengan perantara berkorban. Kemudian wala yaqululan ora mangan sapa al-mudhahi sapa wong kang kurban sayan ing suwi-suwi minal udhiyati saking korban al-mangdurati kang den
nadari. Kemudian tidak boleh bagi seorang yang berkorban itu memakan sesuatu dari hewan yang dikorbankan. Nah, dalam artian yang mana pendapat ini itu dikoyiti dengan al-mangdurah, yang mana berkorbannya itu yang telah dinadari. Bal yajibu bali wajib ali ing atase mudahi apa atasaduku apa awis sedekah bijami ilamiha kelawan sekabehane daginge udhiyah. Falau akhara mangkon lamun ngakhirake sapa mudahi fatalifat mongko dadi rusak wala zamalan wala zama mongko dadi wajib lazam. Kemudian wala yakulan orang soal dari sapa mengumumkan saya suci cinta dan jadi saya korban al-mundurati kandian nanti. Kemudian tidak boleh bagi seorang yang berkorban itu memakan hewan kurbannya. Ini berlaku bagi korban yang telah dinadari. Baliajibu bali wajib ali ngatasi mesti apa atas satu apa sedekah bijamilahnya kelas kabehan dagingnya odiyah. Walau akhara mengkala mengakhir aku sepuluh dari hu ing tasaduk fatalifat mengkau jadi rusak apa odiyah. Lazima mengkau wajib hu ing mudahi apa domana apa nampui odiyah. Kemudian wajib bagi si mudahi ini adalah mensedekahkan seluruh daging dari hewan yang dia korbankan. Kemudian apabila orang tersebut itu mengakhirkan dalam bersedekah sampai dagingnya itu rusak, maka orang tersebut itu harus menanggung apa yang telah ia lakukan, dengan artian dia harus berkorban lagi untuk menggugurkan nadanya, yang mana dengan syarat itu bersedekah semua dagingnya. Yang mana kesalahan ini dilakukan karena si mudahi itu mengakhirkan dalam bersedekah. Kemudian wayakulu lama soal mudahi minal udhiyati saking korban al-mutatawwa'i kang den gawe krana Allah biar lawan udhiyah. Dan kemudian boleh seorang yang berkorban itu boleh memakan apa yang dia korbankan, dengan catatan mereka berkorban dengannya itu karena Allah. Nah, adapun ukurannya yaitu salisan seperti ala jadidin atas kol jadid. Nah, di sini Imam Syafi'i dengan kol jadidnya itu mengatakan boleh dimakan itu sepertiga dari hewan yang dia korbankan. Kemudian ada penjelasan bahwa amal salisani anak penutai 2/3 apabila memakai dan ucapakai ya tasodaku sedekah bima kelawan sulusani warajalan membolaka pokil sopa An-Nawawi sampai Imam Nawawi tasih tanbih dalam kitab tasih tanbih. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan bahwa 2/3 itu diperbolehkan untuk dimakan. Kemudian wakila dan ucapake yukti awal hadiah sopok al-mudari salisan ing sepertelu lil muslimina orang muslim al-asniyai kan suge-suge waya dasar damu lan sedekah sopok al-mudari disolusi pelan sepertelu ala fuqara'i mengatasi biro-biro oke nilainya saking dagingnya udhiyah. Dan kemudian ada juga pendapat yang mana 1/3 itu juga dihadiahkan kepada orang-orang muslim yang kaya, dan kemudian yang 1/4 kemudian yang 1/3 itu diberikan kepada fakir miskin. Walam yuradi dan orang menggelar supaya Imam Nawawi di Raudhah di dalam kitab Raudhah wa asdalan asal Raudhah sayan ing wiji-wiji min hadaini wajhaini saking ikilah pendapat loro. Kemudian Imam Nawawi juga tidak mengunggulkan kedua pendapat ini dalam kitabnya kitab Raudhah, yang mana tidak mengunggulkan dalam artian tidak ada tanggapan mengenai hukum. Kemudian walayu ulan orang kenal atul sapa al-mudahi ayah rumah tegese haram ala mudahi ing atas wong kang
berkorban apa PUCin apa atau suci-suci minal udhiyati saking korban. Nah, kemudian tidak boleh bagi seorang yang berkorban itu menjual apa yang telah ia korbankan. Contohnya milahnya dari dagingnya. Misal ada orang yang berkorban kemudian meminta dari berapa bagian itu untuk dijual, maka hukumnya itu haram. Itu haram. Au syariah utawa rambutnya dia ataupun bulu dari hewan yang dia korbankan itu dijual tidak boleh. Kemudian au jildiha, kemudian tulangnya dijual itu tidak boleh. Bayar romulan haram dan ada apa jalur apa dadekake makul ujrotan upah di jizari mari bukan jagal walau karena senajan ana apa yaitu apa korban itu tahu aniku agawe Allah. Kemudian haram juga itu menjadikan salah satu dari ketiga tadi yaitu daging, rambut dan kulit, daging, kulit dan tulang itu dijadikan sebuah ongkos bagi orang yang menjaganya. Walaupun korban tersebut itu dilaksanakan atas tatawuan, atas semata-mata karena Allah. Kemudian yatimulan alat panganan soal mudahih hakman kelam wajib minal udhiyati saking korban almut atau wa'i kang den agawe karena Allah dihadapan udhiyah alat panganan al-fuqara yang pira-pira wong fakir wal miskina lan pira-pira wong miskin. Kemudian wajib bagi seorang pembeli itu memberikan makanan dari apa yang dia korbankan ataupun makanan dari hewan yang dia korbankan. Kemudian wayut imulan awai panganan hatman kelawan wajib minal udhiyati saking korban al mutatawa ikang den akai krana Allah biya kelawan udhiyah lil al fuqara ing pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin. Kemudian wajib bagi seorang yang berkorban itu memberi makan orang-orang fakir dan orang-orang miskin, yang mana korban tersebut itu dilaksanakan karena semata-mata karena Allah. Wa afdalu utawi kang luwih utama iku atas setuku iku gawe sedekah bijamiha kelawan sekabehane udhiyah illa lukmatan kejaba sak puluhan au lukoman utawa tegese sak puluhan ya tarobaku kang ngalah berkah sapa almudahi sapa wong kang korban bi akliha kelawan mangan udhiyah fa inna mung sak temene kelapan yusanu iku den sunahake lahu kedue mudahi apa dalika apa mangkono-mangkono ya tabarrok. Wa idza akala ing dalam nalikane mangan sapa almudahi alba'do ing sebagian batasot taku lan gawe sedekah sapa almudahi bil baqi kelan sekarine hasola mangko hasil lahu kedue mudahi apa saubul tadhiyati apa ganjaran korban bil jami'i kelawan sekabehane. Kemudian yang lebih utama itu adalah memberi makan orang-orang fakir dan orang-orang miskin itu seluruh dari hewan yang ia korbankan. Kecuali beberapa bagian yang mana itu boleh dimakan oleh si orang mudahi dengan niat itu ya tabarok untuk mengalah berkah dengan memakan hewan yang dia korbankan. Karena fa innahu yusanu lahu dzalik, karena dengan begitu, dengan memakan sebagian dari apa yang ia korbankan itu dihukumi sunnah. Nah. Wa idza akala al-ba'du, dan juga kan tadi orang yang berkorban itu mengambil sebagian dari apa yang dia korbankan, kemudian dimakan setengahnya untuk mengalah berkah, dan kemudian setengahnya yang tersisa tadi itu disedekahkan kembali kepada orang fakir dan miskin. Lah maka ketika orang tersebut itu melakukan seperti itu, lah maka hasola lahu saubut tadhiyati bil jami', maka orang tersebut itu telah mendapatkan seluruh pahala
orang yang telah melaksanakan sebuah korban. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gitu penjelasannya. Sekarang kalian paham kan? Iya paham, sekarang kita jadi lebih tahu apa itu kurban. Oke. Dan aku sekarang udah paham juga terkait tentang ketentuan kurban. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Ya udah, pamit dulu ya. Iya. Mau pulang. Hati-hati ya. Hati-hati. Bye bye. Bye bye.